Barang siapa telah mencapai umur 40 tahun, sedangkan perbuatan baiknya belum dapat mengalahkan perbuatan jahatnya, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk masuk neraka. Jadi kalau kita sudah mencapai usia 40 tahun, insya Allah saya yakin pasti sudah banyak banget pengorbanan orang tua kita kepada kita. Bahkan mereka rela habis-habisan demi kita. Sahabat beriman, kita punya kesempatan lagi untuk belajar tentang Al-Quranul Karim. Pada kesempatan ini kita belajar tentang tafsir surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Sebelumnya kita berserah diri kepada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tafsir ataupun terjemahan dari surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Udah populer buat sahabat semua. Ini merupakan doa orang yang sudah mencapai usia 40 tahun yang tadi, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk," sampai selesai gitu ya. Kita lihat tafsirnya. Dan kami telah mewasiatkan, yakni telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan kebaikan yang sempurna. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya yang sempurna adalah selama 30 bulan. Sehingga apabila dia sang anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, merupakan usia yang menunjukkan kesempurnaan bagi perkembangan jasmani dan rohani manusia. Maka dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berilah aku kemampuan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir turun-temurun sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepadamu atas segala dosa-dosaku, dan sungguh aku termasuk orang muslim yang tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah." Adapun asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika bercerita tentang Abu Bakar. Beliau termasuk orang yang beruntung karena Abu Bakar termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Salah satu putri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah SAW, dan kedua orang tuanya yaitu Abu Quhafah dan Ummul Khair binti Sakhar bin Amir telah masuk Islam. Demikian pula anak-anak beliau yang lain dan saudara-saudaranya. Beliau bertobat, bersyukur, dan berdoa kepada Allah karena memperoleh nikmat yang tiada tara. Sebagai umat Islam itu merupakan nikmat yang paling besar. Jangan sampai kita lupa untuk mensyukuri itu. Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbuat baik ialah melakukan semua perbuatan yang baik sesuai dengan perintah agama. Berbuat baik kepada orang tua ialah menghormatinya, memelihara, dan memberi nafkah apabila ia sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Jangan sampai kita hitung-hitungan terhadap orang tua. Sedangkan berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal dunia ialah selalu mendoakannya kepada Allah agar diberi pahala dan diampuni segala dosanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk amal yang tinggi nilainya di sisi Allah.
sedangkan durhaka kepadanya termasuk perbuatan dosa yang paling besar. Semoga kita Allah lindungi dari sifat itu. Anak merupakan penerus kehidupan bagi kedua orang tuanya. Cita-cita atau perbuatan yang tidak dapat dilakukan semasa hidupnya, nah orang tua ini berharap agar dapat dilanjutkan oleh anaknya. Oleh karena itu, anak juga merupakan harapan orang tua, bukan saja harapan sewaktu ia masih hidup, tetapi juga harapan setelah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa di antara amal yang tidak ada putusnya, tidak putus pahalanya gitu ya, akan yaitu doa dari anak-anaknya yang soleh yang selalu ditujukan untuk orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, dalam hadis ini dapat dipahami bahwa hendaklah kita menjadi anak yang taat kepada Allah, suka beramal soleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Kita belajar dari kajian di sekolah ataupun dari pengajian atau dari video-video ya. Hanya anak-anak solehlah yang taat kepada Allah, yang suka beramal soleh, yang dapat berbakti dan berdoa untuk orang tuanya. Pada ayat ini juga Allah menerangkan secara khusus kepada orang yang harus berbuat baik kepada ibunya. Pengkhususan ini menunjukkan bahwa ketika anak akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, itu harus didahulukan daripada ayah. Sebab perhatian, pengorbanan, dan penderitaan ibu lebih besar dan lebih banyak dalam memelihara dan mendidik dibandingkan dengan perhatian, pengorbanan, dan penderitaan yang dialami oleh ayah kita. Benar kan? Nah, di antara penderitaan dan pengorbanan seorang ibu itu ialah 1, mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan dan penderitaan. Selama dirasakan kandungan itu ringan, sekalipun telah mulai timbul perubahan dalam dirinya seperti makan tidak enak ya, bertambah berat, kandungan itu bertambah berat pula cobaan yang ditanggung ibu, sampai saat-saat melahirkan hampir-hampir cobaan itu tidak tertanggungkan lagi, serasa nyawa akan putus. 2, setelah anak lahir, ibu memelihara dan menyusuinya. Masa mengandung dan menyusui ialah 30 bulan. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, sempurnakanlah ia menyusui dengan 2 tahun. Dari Ibnu Abbas berkata, apabila seorang wanita mengandung selama 9 bulan, ia cukup menyusui anaknya selama 21 bulan. Berarti 21 bulan itu 1 tahun 2 bulan, 2 tahun kan harusnya 24, berarti 1 tahun 9 bulan. Apabila mengandung 7 bulan, cukup ia menyusui anaknya 23 bulan. Dan apabila ia mengandung 6 bulan, ia menyusui anaknya selama 24 bulan. Oleh karena itu maka amat bijaksana kalau seorang anak disusui dengan ASI dan sesuai pula dengan tuntunan ilmu kedokteran, kecuali kalau karena ada keadaan terpaksa bisa diganti dengan susu produk lain. 3, ibulah yang paling banyak berhubungan dengan anaknya, dengan kita, dalam memelihara dan mendidik kita sampai kita sanggup mandiri. Kewajiban memelihara dan mendidik kita itu tidak saja selama ibu terikat dengan perkawinan dengan bapak dan si anak, tetapi juga saat misalnya ayah ibu telah cerai pun, ibu tetap memelihara si anaknya tersendiri. Kecintaan dan rasa sayang ibu terhadap anaknya adalah ketentuan dari Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Sehubungan dengan persoalan di atas, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang sahabat dalam satu hadis dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian kepada siapa?
Jawab Rasulullah, kepada ibumu. Dan bertanya lagi yang ketiga kalinya, kemudian kepada siapa? Jawab Rasulullah, kepada ibumu. Dan dia pun bertanya lagi, kemudian kepada siapa? Rasulullah menjawab, kepada ayahmu, kemudian kepada karibmu yang paling dekat, lalu yang paling dekat. Riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Adapun tanggung jawab ayah sebagai orang tua adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab memelihara, memberi nafkah, dan menjaga ketentraman dan keharmonisan keluarga. Ayah sebagai pemimpin keluarga dapat membagi tugas-tugas kepada istri, anak lebih tua, maupun anggota keluarga lain yang tinggal dalam keluarga tersebut. Dan juga ayah jangan hanya sekedar untuk memberi nafkah, membagi-bagi tugas, tapi dia harus mempunyai tugas spiritual ya, yang membawa keluarga itu kepada kedekatan kepada Allah. Jangan hanya menanyakan uang, menanyakan jajan, apa sudah makan, tapi dia harus melaksanakan ibadah dengan benar dan mendidik generasi baru. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan sikap yang baik dari seorang anak kepada orang tuanya yang telah mengasuhnya sejak kecil sampai dewasa. Pada saat-saat orang tuanya itu telah berusia lanjut, lemah dan pikun, waktu itu si anak telah berumur sekitar 40 tahun. Dia berdoa seperti doa yang di ayat 15 ini. Disinilah saya sampaikan untuk kita bersama, untuk kita hafal bersama, untuk sahabat beriman yang sudah mencapai usia 40 tahun. Kalau belum hafal doa ini, yuk kita sama-sama kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yaitu artinya, wahai Tuhanku, berilah aku bimbingan dan petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang tiada taranya yang telah Engkau berikan kepadaku, baik yang berhubungan dengan petunjuk sehingga aku dapat melaksanakan perintah-Mu dan menghindari larangan-Mu, maupun petunjuk yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku sehingga mereka mencurahkan rasa kasih sayangnya kepadaku sejak aku masih dalam kandungan, waktu aku masih kecil sampai aku dewasa. Wahai Tuhanku, terimalah semua amalku dan tanamkan dalam diriku semangat ingin beramal soleh yang sesuai dengan keridhaan-Mu, dan bimbing pula lah keturunanku mengikuti jalan yang lurus. Jadikanlah mereka orang yang bertakwa dan beramal soleh. Jadi kalau kita sudah mencapai usia 40 tahun, insya Allah saya yakin pasti sudah banyak banget pengorbanan orang tua kita kepada kita. Bahkan mereka rela habis-habisan demi kita. Mereka rela, dan bahkan ibu kadang ada yang berbohong sampai dia berkata saya sudah makan gitu demi anaknya, tapi ternyata dia belum makan. Dia sanggup menahan lapar demi kita. Dari di ayat ini menjelaskan, barang siapa telah mencapai umur 40 tahun sedangkan perbuatan baiknya belum dapat mengalahkan perbuatan jahatnya, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk masuk neraka. Maka ingat-ingatlah ketika kita mulai bakhil, hitung-hitungan kepada orang tua kita, maka keluarkanlah segala pengorbanannya, segala kebaikannya. Ingat-ingatlah kebaikannya yang telah berhasil menghantarkan kamu pada titik saat ini, pada kesuksesan saat ini. Itu tiada lain adalah karunia dari Allah melewati orang tua kita masing-masing. Pada riwayat yang lain juga Ibnu Abbas berkata, Allah telah memperkenankan doa Abu Bakar. Beliau telah memerdekakan 9 orang budak mukmin, diantaranya Bilal, Amr bin
Amir bin Fuhairah, beliau tidak pernah bermaksud hendak melakukan suatu perbuatan baik, melainkan Allah menolongnya. Beliau berdoa, "Wahai Tuhanku, berikanlah kebaikan kepada diriku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Jadikanlah kebaikan dan ketakwaan itu menjadi darah daging bagi keturunanku." Allah telah memperkenankan doa beliau. Tidak seorang pun dari anak-anaknya yang tidak beriman kepada Allah. Ibu bapaknya dan anak-anaknya semua beriman. Oleh karena itu, tidak seorang pun di antara sahabat Rasulullah yang memperoleh keutamaan seperti ini. Diriwayatkan dari Abu Daud dari Ibnu Mas'ud dalam sunannya bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa berikut ini. "Wahai Tuhanku, timbulkanlah rasa kasih sayang dalam hati kami, timbulkanlah perdamaian di antara kami, bimbinglah kami ke jalan keselamatan, lepaskanlah kami dari kegelapan, dan bimbinglah kami menuju cahaya yang terang, dan jauhkanlah kami dari segala kekejian baik yang lahir maupun yang batin. Berkatilah kami pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada hati kami, dan pada istri-istri kami dan keturunan kami. Terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami orang yang selalu mensyukuri nikmat Engkau serta memujimu karena pemberian nikmat-Mu itu, dan sempurnakanlah nikmat itu atas kami." Jadi menunjukkan bahwa untuk bisa berbuat baik itu, beramal soleh itu, kita tidak lepas dari doa. Perbanyak doa, minta sama Allah, "Ya Allah, bukakan hatiku untuk berbuat baik, jauhkan sifat buruk dari hamba," seperti doa tadi. Jadi kita harus minta sama Allah. Tidak bisa teman-teman kalau kita sok-sokan tanpa meminta pertolongan Allah. Kita harus minta, hal sekecil apapun kita harus minta. Di sini juga menunjukkan bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, berkasih sayang bersama sesama mereka, itu insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita, Allah anugerahkan juga hal yang serupa, akan mereka juga nantinya akan berbakti kepada kita. Jadi mumpung kita masih punya waktu dan sudah mencapai usia 40 tahun, maka bersegeralah, selalulah tautkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang penuh kasih sayang, terutama kepada kedua orang tua kita. Dan untuk sahabat yang mungkin belum mencapai 40 tahun, maka persiapkanlah, hafallah doa ini dari sekarang, dan selalulah banyak minta sama Allah. Nanti ketika mencapai usia 40 tahun kita sudah siap dan sudah tidak waktunya untuk menghafal, untuk mempelajari lagi. Dan semoga kita senantiasa bisa seperti yang diharapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang telah dikemukakan, dan semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, haruslah selalu ingat untuk mencari perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan meraih akhirat insya Allah dunia engkau akan taklukkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu istiqomah. Maka selalu jugalah kita untuk meminta doa istiqomah supaya bisa istiqomah dalam ketaatan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.